Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhyiddin Asafani, NIM 2019-210843. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian kinerja. Jadi dalam suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh suatu perorangan atau kelompok dalam sebuah perusahaan untuk mengevaluasi dan mengomunikasikan bagaimana karyawan melakukan pekerjaan dengan cara membandingkan hasil pekerjaannya dengan seperangkat standar yang telah dibuat dalam suatu perusahaan tertentu. Dalam tujuan penilaian kinerja ada beberapa. Contohnya yang pertama, perbaikan prestasi kerja. Yang dalam umpan balik pelaksanaan kerja memungkinkan karyawan, manajer, dan departemen personalia dapat membetulkan kegiatan-kegiatan mereka untuk memperbaiki prestasi. Yang kedua, penyesuaian kompensasi. Evaluasi kinerja membantu para pengambil keputusan untuk menentukan kenaikan upah, pemberian bonus, dan bentuk kompensasi lainnya. Yang ketiga, keputusan-keputusan penempatan, promosi, transfer, dan demosi biasanya yang didasarkan pada kinerja masa lalu atau promosi yang sering merupakan bentuk penghargaan terhadap kinerja. Yang keempat, ada kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Contohnya kinerja yang jelek mungkin menunjukkan kebutuhan atau latihan demikian. Dalam prestasi yang baik mungkin mencerminkan potensi yang harus dikembangkan. Yang selanjutnya kelima, perencanaan dan pengembangan karir. Contohnya dalam umpan balik prestasi itu mengarahkan keputusan karir, yaitu tentang jalur karir tertentu yang harus diteliti. Yang keenam, penyimpangan proses staffing. Dalam kinerja yang baik atau jelek mencerminkan kekuatan atau kelemahan prosedur staffing departemen dalam perusahaan tersebut. Yang ketujuh, ketidakakuratan informasional. Dalam potensi kerja yang jelek mungkin menunjukkan kesalahan-kesalahan dalam beberapa analisis jabatan, dalam rencana sumber daya manusia atau komponen dalam sistem informasi. Contohnya seperti itu. Yang ke-8, kesalahan-kesalahan dalam desain pekerjaan. Mungkin kinerja yang jelek itu mungkin merupakan suatu tanda kesalahan dalam suatu pekerjaan. Untuk penilaian prestasi membantu diagnosa kesalahan-kesalahan tersebut. Yang ke-9, kesempatan kerja yang adil. Dalam penilaian kinerja secara akurat akan menjamin keputusan-keputusan penempatan internal yang diambil tanpa diskriminasi. Yang ke-10, tantangan-tantangan eksternal. Terkadang kinerja itu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang di luar lingkungan kerja, contohnya keluarga, kesehatan, kondisi finansial, atau masalah pribadi lainnya. Dengan penilaian prestasi kerja, Departemen Personalia mungkin dapat menawarkan beberapa bantuan. Yang selanjutnya ada pemantauan terhadap pencapaian kinerja. Dalam langkah-langkah penyusunan program, contohnya dalam monitoring, supervisi, dan evaluasi. Yang pertama itu dalam penentuan tujuan. Yang dimaksud dan tujuan pekerjaan itu monitoring ya, harus jelas dan terukur. Bila petugas yang memonitoring dan mengevaluasi itu yang ditugaskan oleh pihak lain, maka petugas pelaksana ini tuh harus membicarakan terlebih dahulu tujuan monitoring dan evaluasi. Yang kedua, penentuan target. Pada tahapan ini analis itu merasa pasti bahwa pekerjaan yang dilakukan itu sudah ada sponsornya, dalam artian bahwa pekerjaan monitoring itu dan evaluasi tersebut sudah ada yang mendukung dana pelaksanaannya. Untuk itu maka beberapa aktivitas perlu mulai dikerjakan. Contohnya kumpulkan dan pelajari dokumen proyek, kumpulkan dan pelajari berbagai kebijaksanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek. Atau organisasi dalam manajemen proyek itu harus menganalisis, harus mengerti betul struktur organisasi proyek dan pejabat yang menempati posisi tersebut, dan identifikasi juga tujuan evaluasi yang secara jelas, dan mungkin bisa sebutkan kemungkinan kendala yang dihadapi, dan identifikasi juga kebutuhan secara spesifik, dan diskusikan dengan sponsor apakah yang Anda identifikasikan itu sudah benar atau sesuai dengan apa yang diminta. Yang kemudian ada buat kesepakatan bersama atau
semacam apa yang sering disebut letter of understanding. Yang selanjutnya ketiga ada penentuan perencanaan kerja. Jadi setelah pekerjaan tahap pertama selesai, maka dalam pekerjaan selanjutnya yang perlu itu harus membuat rencana kerja. Rencana ini itu harus juga mendapatkan persetujuan dari sponsor, dan maka rencana itu nantinya harus juga mendapatkan harus demikian rupa sehingga pekerjaan ditugaskan oleh sponsor itu dapat dijelaskan pada waktu sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dalam rencana kerja ini tuh akan dilakukan biaya, contohnya ada biaya yang akan diperlukan dan laporan atau kewajiban yang lain. Yang selanjutnya ada kriteria penilaian kinerja. Di sini untuk kriteria penilaian kinerja menurut saya itu yang pertama itu ada kesetiaan. Mungkin untuk beberapa karyawan itu pasti harus setia kepada bosnya, karena jika tidak setia itu dalam suatu perusahaan itu akan rusak dalam perusahaan tersebut. Karena contohnya itu kalau karyawan tidak setia itu bisa melakukan kecurangan seperti mengambil uang tanpa bilang-bilang, atau dalam seseorang sudah membeli sesuatu, pelanggan sudah membeli sesuatu tapi uangnya disimpan sendiri, ada yang seperti itu. Yang kemudian rapi ya, mungkin kalau karyawan itu harus rapi karena itu mencerminkan suatu perusahaan tersebut bagus atau tidak. Yang selanjutnya ada ketepatan waktu, karena karyawan yang sering telat itu sangat pasti buruk kalau dalam suatu perusahaan. Mungkin akan saat dibutuhkan itu sangat terlambat, atau yang dicari itu tidak ada. Itu yang bikin susah dalam suatu perusahaan. Yang selanjutnya ada analisa kesenjangan pencapaian kinerja. Jadi dalam dunia bisnis itu ya terbagi menjadi beberapa bidang yang berbeda, mulai dari pelayanan pelanggan atau penyedia jasa, penjualan produk, dan yang lain-lain. Contohnya itu dalam dapat membantu bisnis untuk menemukan hal yang perlu diperbaiki atau diubah ketika produktivitas bisnis tidak sesuai dengan harapan. Dan juga ada analisa kesenjangan yang dapat menemukan jawaban atas pertanyaan mengapa sebuah bisnis itu atau perusahaan kekurangan sumber daya atau pasokan. Dan selanjutnya ada analisis kesenjangan yang bisa dilakukan perusahaan ketika perusahaan itu meluncurkan produk. Hal ini ditujukan untuk menentukan apakah penjualan terlaksana atau yang diharapkan itu sesuai atau tidak. Yang selanjutnya ada juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi ya mengenai suatu produk yang akan memenuhi sebuah target yang direncanakan, dan juga bisa mampu memberikan jawaban dan pemahaman atas penyebab sejumlah produk yang tidak laku. Dan mungkin perusahaan itu juga dapat melakukan perbandingan perkiraan yang dapat membantu menemukan segmentasi target pasar yang lebih baik. Dan juga dapat digunakan perusahaan untuk mengecek portofolio produk dan menemukan peluang penjualan baru dalam jangka waktu yang singkat, sehingga perusahaan juga dapat menemukan inovasi produk baru untuk dijual di pasar. Terima kasih, maaf jika ada salah kata.